Coba dengarkan baik-baik. Ada sebuah jantung hijau raksasa yang berdetak untuk kita semua. Tapi detaknya itu sekarang makin lama makin pelan. Jauh di luar sana, di tengah keheningan alam, ada sebuah napas raksasa yang menopang hidup kita. Saking tenangnya, saking dalamnya napas itu, kita seringkali lupa kalau dia ada. Nah, jadi apa sih sebenarnya jantung hijau yang saya maksud? Kita semua sebenarnya kenal nama ini. Nama yang sangat kuat dan sangat penting, paru-paru dunia. Paru-paru dunia itu ya sebutan buat hutan-hutan raksasa seperti Amazon dan Kongo, yang fungsinya persis seperti sistem pernafasan buat bumi kita. Skalanya besar banget, dan fungsinya, wah ini fundamental. Tanpanya keberadaan kita semua jadi tanda tanya besar. Cara kerjanya tuh simple, tapi ajaib banget. Gini, mereka itu menyedot racun dari udara kita, ya, karbon dioksida. Terus, lewat proses fotosintesis, mereka menghembuskan napas balik. Dan yang keluar itu oksigen, udara bersih yang kita butuhkan buat hidup. Siklus kehidupan yang sempurna kan? Dan organ-organ vital ini tersebar di seluruh dunia. Coba bayangin, ada Amazon yang super megah itu. Ada hutan Kongo yang misterius. Dan tentu saja hutan hujan di Asia Tenggara, di mana Indonesia punya peran yang krusial banget. Semuanya ini terhubung, bekerja bareng sebagai satu sistem kehidupan untuk planet kita. Jadi, penting banget buat kita paham ya, ini tuh bukan cuma soal kumpulan pohon doang. Mereka itu penjaga udara kita. Mereka adalah benteng pertahanan terakhir kita dari perubahan iklim. Tapi, gimana ceritanya kalau napas yang menopang kita semua itu mulai tersengal-sengal, mulai sekarat? Nah, dari sinilah ceritanya jadi makin suram. Ada luka yang mulai terbuka di jantung hijau planet ini. Dan denyutnya makin hari makin lemah. Coba deh, lihat timeline ini. Ini benar-benar bikin khawatir. Dulu, hutan kita gagah banget, menyerap CO2. Sekarang, deforestasi gila-gilaan seolah-olah mencekik kemampuan mereka. Dan di masa depan, kalau ini kita biarkan terus, penyerap karbon alami terbesar di planet ini bisa hilang, lenyap. Penyebabnya apa? Banyak banget. Datang dari semua sisi. Penebangan hutan buat sawit, buat tambang, kebakaran hutan masif yang, ya ampun, melahap semuanya. Ditambah lagi perubahan iklim yang bikin hutan jadi makin kering. Tapi semua ini, semua kehancuran ini, akarnya cuma satu, aktivitas manusia yang sudah nggak terkendali. Dan biar jelas ya, kita ini nggak ngomongin soal ratusan atau ribuan pohon. Kita ngomongin jutaan. Jutaan pohon hilang setiap tahun. Coba bayangkan, setiap menit ada area seluas lapangan bola yang hilang selamanya. Dan bagian paling ngerinya tuh ini, peran terpenting hutan sebagai penyerap karbon yang jadi pertahanan utama kita melawan bencana iklim, justru lagi kita hancurkan. Ironisnya, dengan tangan kita sendiri. Oke, sekarang kita masuk ke dampaknya. Karena ini bukan lagi soal nanti atau ramalan masa depan, harga yang harus kita bayar itu sudah ada di sini, sekarang juga di depan mata kita. Lihat grafik ini deh, ini bukan angka-angka biasa, ini alarm bahaya. Lihat gimana CO2 meroket gila-gilaan seiring hutan kita hilang. Tanpa mereka, planet ini benar-benar kayak lagi dicekik sama racunnya sendiri. Dan jangan salah paham, ini udah bukan lagi soal nyelamatin planet, ini soal udara kita. Udara yang kita hirup detik ini juga. Ini soal apa yang kita tinggalkan buat generasi berikutnya. Ini soal masa depan anak-anak kita. Dan pada akhirnya, ini soal kelangsungan hidup kita. Konsekuensinya udah kita rasain kan? Panas yang makin ekstrim, banjir dan longsor yang datang tiba-tiba, polusi udara yang makin parah, bikin penyakit pernafasan di mana-mana. Ini bukan lagi cerita buat masa depan. Ini nyata, dan ini terjadi sekarang. Oke, sekarang coba kita tarik napas bentar. Hening sejenak. Di tengah semua ini, kita sekarang ada di sebuah persimpangan. Dan bisa jadi ini adalah pilihan terakhir kita. Coba renungkan kalimat ini dalam-dalam. Saat hutan hilang, bukan cuma hewan yang terancam, tapi kemanusiaan itu sendiri. Jadi masih ada harapan gak sih? Mungkin masih ada. Untuk setiap masalah ada solusinya kan? Deforestasi dilawan dengan reboisasi, eksploitasi diganti dengan pilihan yang lebih bijak. Dan yang paling penting, sikap diam kita harus diubah menjadi aksi global yang nyata dan mendesak. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah kita harus bertindak,
Bukan. Pertanyaannya adalah, waktu kita sudah hampir habis atau jangan-jangan kita memang sudah kehabisan waktu? Sampai sini sudah paham? Jadi kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, silahkan komen dan bantu channel ini menjadi lebih besar dan maju.